It's all covered in today's China Truths. Perusahaan-perusahaan asing di China menghadapi hambatan yang semakin besar. 12 tahun yang lalu, China adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Beijing menyambut baik orang asing dan para karyawan asing sangat senang bekerja di sana. Sekarang negara ini telah kehilangan daya tariknya. Pertumbuhannya melempem, pemulihan COVID-19 memperlambat perekonomian, dan banyak orang asing dan perusahaan yang pergi dikarenakan karantina wilayah tidak akan kembali. Mereka yang ingin kembali, mendapati kantor visa di luar China baru saja kembali ke kapasitas penuh dan sistemnya masih kelebihan beban dan lambat. Setiap klien kami ingin menghentikan produksi di China. Ada sejuta alasan mengapa hal tersebut tidak semudah itu, kata Dan Harris pada Agustus tahun 2022. Ia adalah pendiri firma hukum Harris Bricken, yang memberikan nasihat kepada perusahaan-perusahaan Amerika yang melakukan bisnis di luar negeri. Nasionalisme meningkat, dengan kecurigaan terhadap orang asing dan pengaruh asing. Perang di Ukraina memperumit keadaan, demikian pula sanksi yang ada, dan risiko sanksi tambahan yang sedang berlangsung, memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat, serta kemungkinan perang dengan Taiwan, hanyalah beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan asing di China. Terlepas dari semua ini, para analis menyatakan optimisme yang relatif terhadap pemulihan ekonomi China. Mereka memperkirakan ekonomi akan tumbuh pada tingkat 5% atau lebih, tetapi hari-hari pertumbuhan 2 digit sudah berlalu untuk selamanya. Bahkan dengan kemungkinan pulihnya ekonomi, perusahaan-perusahaan asing masih berhati-hati dengan prospek mereka di China. Banyak yang mencari strategi untuk keluar, tetapi tidak mudah. Peraturan pelarian modal membuat perusahaan-perusahaan lebih sulit untuk mengekspatriasi uang mereka. Selain itu, relokasi ke negara lain merupakan biaya yang penuh dengan masalah lain seperti membangun kembali pasokan dan rantai distribusi. Menurut Kamar Dagang Amerika di China, lebih dari separuh perusahaan Amerika tidak berharap untuk mendapatkan keuntungan pada tahun 2022, sementara 20 perusahaan percaya bahwa mereka akan merugi. Tahun ini, prospeknya bahkan lebih buruk, dengan sekitar sepertiga perusahaan Amerika pesimis tentang pemulihan ekonomi China. Xi Jinping yang memperketat kontrolnya membuat situasi buruk ini menjadi lebih buruk. Sebuah studi yang dilakukan oleh Merix, think tank yang berbasis di Berlin menunjukkan bahwa Partai Komunis China, PKC telah memberikan tekanan yang semakin meningkat pada perusahaan-perusahaan asing untuk membuat mereka mematuhi agenda-agenda politik garis merah yang ditetapkan oleh Beijing. Namun, garis merah ini menjadi lebih banyak dan lebih keras penegakannya. Mereka termasuk melanggar patriotisme China, membuat pernyataan tentang asal-usul COVID-19 atau genosida di Xinjiang, tidak mengakui Taiwan sebagai bagian dari China, mendukung kelompok-kelompok yang dianggap anti-PKC China, dan mendukung Dalai Lama atau Gerakan Tibet Merdeka. Perusahaan-perusahaan asing di China juga menghadapi tekanan dari dalam negeri. Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki aturan yang ketat mengenai perusahaan yang mendukung perbudakan, pekerja anak, atau genosida. Akibatnya, perusahaan asing harus memeriksa rantai pasokan mereka secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan di semua tingkatan. Sanksi teknologi AS yang meluas ke seluruh industri di China semakin meningkat di bawah Presiden Joe Biden, dan kini didukung oleh semakin banyak negara. Akibatnya, beberapa perusahaan asing mungkin terpaksa pindah ke negara lain. Jika perusahaan-perusahaan ini berada dalam rantai pasokan perusahaan-perusahaan yang tetap berada di China, maka biaya input akan meningkat sehingga menambah biaya untuk tetap berada di China. Sebagai tanggapan atas sanksi AS, Beijing telah memutuskan untuk menempatkan sektor teknologi di bawah PKC, menciptakan sistem nasional untuk penelitian ilmiah. Hal ini berarti lebih banyak pengawasan pemerintah terhadap perusahaan domestik dan asing, dan kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan keamanan daripada tujuan ekonomi. Mengingat kesulitan yang dihadapi perusahaan asing di China, investasi pada fasilitas baru secara umum mengalami penurunan. Perusahaan-perusahaan berebut untuk mengurangi eksposur mereka di China dan mengalihkan sebagian produksi mereka ke negara lain. Survei iklim bisnis China tahun 2023 yang dilakukan oleh Kamar Dagang Amerika di China menemukan bahwa hanya 45% perusahaan yang mengatakan bahwa investasi di China merupakan prioritas, sementara 24% mengatakan bahwa mereka memindahkan rantai pasokan mereka ke tempat lain atau mempertimbangkan untuk pindah. Dan sekitar 50% mengatakan bahwa mereka tidak merencanakan investasi baru di China. Bahkan dengan sentimen ini, sulit bagi perusahaan untuk sepenuhnya pergi. Lingkungan bisnis yang semakin memburuk telah mendorong Samsung dan Apple untuk mengalihkan sebagian atau sebagian besar produksi mereka keluar China, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut masih tidak cepat-cepat untuk pergi. Akses ke pasar China masih menguntungkan bagi mereka yang dapat mengatasi pembatasan dan masalah.
Bagi banyak perusahaan, manufaktur di China masih masuk akal secara ekonomi jika dibandingkan dengan Vietnam atau Indonesia, di mana infrastruktur, logistik, kualitas staf, dan rantai pasokan mungkin tidak tersedia untuk mendukung manufaktur dan pengiriman. Bahkan jika semua masalah lain dapat diselesaikan dengan pindah ke Asia Tenggara, perusahaan-perusahaan masih akan terekspos ke wilayah Laut China Selatan di mana konflik militer dapat terjadi. Bagi banyak perusahaan yang melakukan diversifikasi dari China, India menawarkan alternatif terbaik dengan tenaga kerja yang berkualitas, biaya tenaga kerja yang rendah, rantai pasokan yang baik, dan lokasi yang relatif jauh dari zona perang potensial. Di sisi lain, pemasok dan karyawan di India mungkin kurang tepat waktu dan kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan mereka yang berada di China, sementara banyak input elektronik canggih mungkin harus bersumber dari luar negeri. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China diperkirakan akan memburuk. Dan seiring dengan meningkatnya ketegangan, lingkungan bisnis akan terus menderita. Menurut Kamar Dagang Amerika di China, persentase perusahaan Amerika yang memperkirakan hubungan AS-China akan memburuk meningkat 2 kali lipat dalam 1 tahun terakhir, sekarang mencapai 46%. Survei tersebut dilakukan sebelum Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan Beijing bahwa akan ada konsekuensi yang mengerikan bagi orang atau entitas China yang menyediakan senjata kepada Rusia.